orasi Rizik Syihab berapi-api memprovokasi umatnya, merasa masih menjadi imam besar, merasa paling depan menumpas melawan PKI. Kacau. Hati-hati nih. Mereka yang kalah kemarin di Pilpres sedang berusaha berupaya untuk mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saudara. Itu faktanya. Mereka yang kalah, ini kecewa nih. Mereka kalah, kecewa mereka tuh. Kecewa berat. Tetapi tidak sampai di situ. Mereka apa yang bisa mereka upayakan nih? Oke, kita kalah kemarin, tetapi jangan sampai Jokowi dan Prabowo bersatu. Bahkan mereka berupaya untuk melengsarkan Gibran, jangan sampai dilantik bersama Prabowo Subianto. Kasihan, sok paling berjasa ente. Setiap ada gerakan orang lain, lalu anda tuduh PKI. Gimana sih ini? Asah golok kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak punya ketenangan di dalam hidup, tak punya ketentraman di dalam hidup, melihat orang lain itu ketika melakukan gerakan PKI. Tunggu ente yang selalu melakukan gerakan-gerakan yang brutal di jalanan. Apa itu? Gerombolan. Wah, saya aneh sekali. Allahu Akbar. Dengarkan. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Saya minta kepada umat Islam, merasa imam besar ya, merasa bisa mengendalikan seluruh umat Islam. Aneh satu kali lagi ketika orang lain melakukan gerakan atas nama cinta kepada pemimpinnya, lalu dituduh PKI, lalu dituduh akan melakukan penghancuran pom bensin, halte apa segala macam. Ada gak catatannya seperti itu? Cek kelompok Anda, Pak Rizik. Cek kelompok Anda ketika demonstrasi. Aneh. Jadi nuduh orang lain seperti itu padahal dirinya dan kelompoknya yang sering kali melakukan hal demikian. Tak boleh ya. Ada orang yang mencintai Pak Jokowi ya. Harusnya orang lain itu bersama satu komando dengan Anda. Hei, unyil. Seenaknya saja. Siapa sih ente? Dikendalikan oleh siapa ente, Pak Rizik? Kenapa sampai sebegitu sadisnya ente kepada orang lain? Kalah dalam Pilpres, sedang sempoyongan minta suaka supaya di akomodir oleh pemerintahan Prabowo Subianto karena merasa pernah menjalin hubungan mesra di 2014 dan 2019. Hello, kemarin 2024, apakah ente berjasa untuk memenangkan Prabowo? Tak ada, saudara. Jadi mereka itu kecil sebetulnya, cuma merasa besar aja. Kan repot ya, kalau faktanya kecil merasa besar, faktanya imam unyil terus merasa imam besar, bisa mengendalikan seluruh umat Islam. Asa golok, apa-apaan ente memprovokasi masyarakat kayak gitu. Allahu Akbar. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada.
Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan saudara. Siapa yang sok jago, sok hebat, sok kuat? Faktanya ente, Rizik. Ente faktanya yang sok jago, sok hebat, sok kuat, sok punya pasukan, sok imam besar. Itu faktanya. Jadi ucapan ente itu kembali kepada ente. Astagfirullahaladzim. Kok ada orang yang seperti begini ya? Lagian siapa pasukan? Kalau Anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati saudara. Setuju? Setuju? Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara tahu-tahu baru beberapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water, dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi saudara. Makanya jangan kaget kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib, karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini saudara. Takbir. Lucu apa tidak tuh statement terakhirnya? PKI mau bangkit, habaib selalu terdepan melawan PKI, maka mencoba mereka jauhkan antara habaib dengan umat, ulama dengan umat. Unyil. Hati-hati masyarakat ini, provokasi luar biasa dari Rizik Syihab. Astagfirullahaladzim. Satu kali lagi, saya melihat itu sekarang luar biasa. Yang kalah kemarin di Pilpres sedang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Masif sekali. TSM adu dombanya. Mulai muncul fufu fafa kan. Kalau benar itu Gibran, lalu pernah ada jejak dulu mengkritik Prabowo, bahkan sampai menghina Pak Prabowo. Kalau benar nih, kalau benar ya, lihat aja memang dulu pertarungannya sangat sengit antara Prabowo dengan Jokowi. Dan ente bisa lihat gak pendukung Prabowo dulu gila-gilaannya kepada Pak Jokowi, menyerangnya, menuduh PKI dan lain sebagainya. Komunis, Cina, ibunya bukan orang Islam, ibunya Kristen, gila-gilaan Pak. Maka wajar bila ada anggota keluarganya yang tersinggung. Wajar sekali. Dulu itu dulu udah selesai, clear persoalannya, udah selesai.
mereka kelompok ini sudah ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Nah, orang-orang ini udah ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo udah bersatu dengan Pak Jokowi. Maka sesungguhnya isu yang 2014-2019 pertarungan antara pendukung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo udah harus dihapuskan. Karena kalau kita mau mencari jejak masing-masing kubu nih ya, gila-gilaan pada saat itu. Keras sekali, tajam sekali isunya. Ya, rame kan fufu kan sekarang. Hati-hati, Rizik masih mencari suaka untuk supaya diakomodir oleh Prabowo Subianto. Dan dia sakit hatinya luar biasa kepada Pak Jokowi karena membubarkan FPI. Dan saya harap Pak Prabowo untuk jangan sampai mengakomodir mereka. Tobat politik dari kelompok itu. Udah faktanya Pak Prabowo menang karena meninggalkan kelompok itu. Faktanya masyarakat Indonesia secara mayoritas memang tak suka kepada kelompok ini. Itu fakta, tapi bisa dipungkiri. Itu udah hitung-hitungan pasti, matematikanya jelas tuh. Setiap yang didukung oleh kelompok mereka kalah kok. Ya artinya kan kalaupun ada masyarakat yang ikut gerakan mereka, itu sebagian kecil aja, sebagian besarnya nggak suka. Itu fakta. Setiap calon yang didukung oleh mereka kalah terus kok. 2004 dan 2014 tuh sampai kemarin 2024. Artinya kesadaran masyarakat di dalam melihat politik itu sudah semakin tinggi. Begitu loh. Hati-hati masyarakat ya, ini provokasi aja. Jadi tidak percaya masih bahwa Jokowi itu besar, Jokowi itu banyak pendukungnya, banyak yang mencintainya, masih tak percaya dia. Kan gila, padahal dibuktikan oleh beberapa kali. Kemarin Pilpres 2024 ketika Pak Jokowi ada di belakang Prabowo, menang tuh Prabowo. Udah jelas tuh masyarakat masih mau suka cinta pada Pak Jokowi. Itu fakta, udah nggak bisa dipungkiri, itu nggak bisa dilawan juga oleh narasi-narasi karena bertolak belakang dengan fakta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah jangan terprovokasi. Dia mancing aja di air keruh. Rizik ini mancing aja, mancing. PKI mau bangkit. Siapa yang PKI sih? Ente yang PKI, Cik. Tahu siapa? Jangan nuduh orang lain PKI sembari tak pernah menunjukkan siapa itu PKI. Cuma nuduh aja kan, enak aja kan ngomong PKI. Dia mau pergi ke Mekah, mau menggerakkan nanti mungkin pengikutnya untuk huru-hara di Jakarta, menghadang pasukan yang membela Pak Jokowi. Jadi kalau nanti di Jakarta tanggal 22 bener ada terjadi bentrok antara pasukan Rizik dengan yang mencintai Pak Jokowi, hati-hati, dalangnya sedang pergi tuh ke Mekah tuh. Dia yang sedang menebar provokasi sekarang. Asa golok Pak, gila asa golok, mau ngapain, mau perang? Siapa PKI? Mana PKI-nya? Gak mungkin ada PKI bangkit. Gak mungkin. Siapa sih yang PKI? Yang bener aja dong ngomong tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.